bukan firman Tuhan. Ketika kami sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, kuasai pendengaran kami, kuasai ruangan ini, agar tidak ada satupun selain di luar kuasa Tuhan yang dapat mencuri konsentrasi kami, yang dapat mengalihkan konsentrasi kami untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan yang layakkan. Dan Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu di sore hari ini. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, kami sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Pembacaan firman Tuhan di sore hari ini saya mengambil dari kitab Bilangan 14, seperti yang sudah diberikan oleh rekan-rekan pengurus. Bilangan 14, saya ingin kita semua membacanya dari ayat yang pertama. Bilangan 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberontakan Umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sampai sedemikian jauh batas pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Ada yang tahu siapa itu Kaleb bin Yefune? Saya izin buka masker ya. Teman-teman tahu siapa Kaleb bin Yefune? Kalau kita mau baca
Bilangan 14 ini kita harus baca dari pasal sebelumnya, Bilangan 13. Bilangan 13 itu berbicara tentang ke-12 pengintai. Teman-teman pasti paling tidak pernah dengar tentang kisah itu ya, ke-12 pengintai. Musa memilih dari setiap suku Israel 1 orang pemimpin. Dan terpilihlah 12 orang. Sebanyak 12 orang dari tiap-tiap suku. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang dipilih Tuhan. Kaleb dipilih Tuhan dari suku Yehuda. Jadi 12 orang ini diperintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. You go lah ke sana, ke tanah Kanaan. Lihatlah ada apa sih di tanah itu, gitu kan? Singkat cerita mereka pergi ke tanah Kanaan. Kalau mau tahu alur ceritanya, harus baca dari pasal sebelumnya karena itu saling berkaitan. Dan nanti ada lagi kisah tentang Kaleb di kitab Yosua. Singkat cerita pergilah 12 orang pengintai ini ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka melihat, kemudian setelah 40 hari mereka kembali lagi dan mereka lapor sama Musa. Ini loh hasil pemandangan kita, hasil pantauan kita terhadap negeri Kanaan. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hasil buminya berarti luar biasa baik. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Bukan hanya hasil buminya yang baik. Tetapi juga kalau teman-teman lihat di kitab Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi ada tanda bukti yang mereka bawa, yaitu potongan anggur. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu keturunan raksasa. Itu kata 10 orang pengintai. Tetapi Kaleb kemudian mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ayat yang ke-30 dari Bilangan pasal 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau kita melihat dalam pembacaan hari ini, di Bilangan pasal 14, ada 2 reaksi yang ditimbulkan oleh ke-12 pengintai. 10 orang adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang kemudian bersungut-sungut hanya karena mereka disuruh untuk masuk ke negeri itu. Mereka bilang daripada Musa nyuruh kita masuk ke negeri itu, ngapain mendingan kita mati aja, terus gimana nanti anak istri kami. Gitu. Mereka bersungut-sungut. Tetapi Kaleb dan Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, mereka punya keyakinan. Ayat yang ke-8 dari pembacaan kita. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut, garis bawahi, sedang Tuhan menyertai kita. Teman-teman, kita melihat ada 2 sikap yang berbeda yang diambil dari 12 orang pengintai. 2 orang memilih percaya bahwa ketika Tuhan menyertai mereka, mereka bisa masuk, mereka bisa merebut tanah Kanaan dan mereka bisa diam di negeri itu. Tetapi 10 orang yang lain justru sikapnya sangat bertolak belakang. Kalau nanti teman-teman baca di kitab Yosua, Yosua pasal 14, itu kisah tentang Kaleb. Pada saat Musa menyuruh Kaleb
untuk pergi mengintai itu umur Kaleb 40 tahun. 45 tahun kemudian Kaleb baru mendapatkan atau memperoleh janji Tuhan bagi Kaleb. Si teman-teman, 45 tahun itu bukan waktu yang singkat. Saya umurnya sekarang 47. Bayangin teman-teman nungguin janji Tuhan dari saat kita umur 1 tahun, nanti baru terrealisasi waktu janji itu di umur misalnya 46 tahun. Atau kita nunggu, kita berdoa sama Tuhan dari kita umur 20 tahun misalnya. Kita pengen sesuatu misalnya, pengen punya kendaraan sendiri. Let's say misalnya Tuhan pengen punya motor sendiri. Ketika kita berdoa di usia 20 tahun itu baru terjadi di usia, berarti kalau 20 tambah 45, 65 tahun kemudian. Itu bukan waktu yang singkat. Masalahnya bukan soal waktu, tetapi apakah dalam menanti waktu itu, waktunya Tuhan, kita bisa menjaga diri kita. Kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa tetap percaya enggak sama Tuhan. Walaupun mungkin di depan kita ada begitu banyak tantangan. Jalannya enggak selalu mulus, enggak seperti jalan tol. Pasti akan ada masa-masa di mana kita harus menjalani masa-masa sulit. Kalau kita ada dalam posisi ke-12 pengintai, let's say kita adalah 12 pengintai itu. Ketika kita disuruh sama Musa untuk pergi mengintai, kita milih menjadi seperti Kaleb dan Yosua atau kita memilih seperti 10 orang dari pengintai itu. Kita udah ngeliat nih di depan kita susah banget nih, nggak bisa kita tembus, brikadenya terlalu kuat, pertahanannya sangat kuat. Orang-orangnya juga nggak mungkin kita tembus. Sekarang pertanyaannya adalah, kita memilih untuk percaya sama Tuhan atau kita memilih bersikap apatis, nggak percaya bahwa kita bisa masuk ke negeri itu. Sekali lagi itu kembali pada kita. Responnya ada sama kita masing-masing. Responnya ada sama kita. Bagaimana cara kita merespon, itu tergantung dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, bagaimana cara kita merespon terhadap apa yang ada di depan kita itu bergantung dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita memilih hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita punya rasa percaya diri yang utuh sama Tuhan, kita tahu bahwa walaupun kita menghadapi masa-masa sulit, kita punya tantangan, kita punya pergumulan. Dalam pekerjaan ada banyak hal yang harus, misalnya, udah diambang mata nih promosi untuk naik jabatan. Tetapi ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang nggak suka sama kita. Nggak suka untuk kita dapat jabatan itu. Ada banyak cara yang mereka lakukan untuk mencegah supaya kita nggak bisa dapat promosi itu. Dalam kuliah kita misalnya, udah menjelang akhir semester akhir, tugasnya banyak. Terus dosennya mempersulit kita. Nyari waktu ketemu dosen susah, keluar biayanya banyak, harus nguber-nguber dosen, belum lagi harus begadang di rumah. Tapi hasilnya apa? Respon kita gimana? Respon kita mau nyerah begitu aja hanya karena tantangan di depan kita segitu besar yang menurut kita gede banget, udah nyari dosen susah, materinya susah, gitu. Belum lagi harus begadang, terus kita give up sama hal-hal itu. Atau kita milih untuk terus jalan, walaupun mungkin susah, ketemu dosen susah, tapi kita tetap percaya, kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Semuanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Responnya ada sama kita dan itu tergantung dari relasi kita dengan Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Ada masa-masa dalam hidup sepertinya segala sesuatu itu tidak berpihak pada kita. Ada masa-masanya di mana segala sesuatu sepertinya tidak ada jalan keluar untuk kita. Ada masa-masa dalam hidup di mana kelihatannya terlalu sukar untuk kita lewati. Tetapi percayalah teman-teman, ketika kita mau taat, ketika kita mau setia sama Tuhan, ketika kita memilih untuk mengucap syukur dibandingkan kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh 10 orang pengintai, kita percaya bahwa walaupun itu susah,
walaupun itu sukar, walaupun harus meneteskan air mata. Tetapi percayalah bahwa orang-orang yang setia sama Tuhan, orang-orang yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang yang tetap memilih punya iman yang besar kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap, dia akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan baginya. Kaleb menunggu 45 tahun, baru dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Yosua pasal 14. Saya baca mulai dari ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku pada hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Karena Kaleb mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, maka ia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dari keturunan orang-orang yang dari 12 orang pengintai, dan dari orang-orang yang bersungut-sungut itu, mereka mati. Hanya sisa Kaleb bin Yefune dan Yosua yang dibiarkan Tuhan untuk hidup. Dan itu terjadi digenapi Tuhan pada waktu sensus kedua dilaksanakan di Israel. Teman-teman, perjalanan hidup ke depan kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita masih akan berhadapan dengan tantangan, kita masih akan berhadapan dengan pergumulan. Yang laki-laki mungkin akan berjuang untuk mencari pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir. Ketika dapat pekerjaan, belum tentu pekerjaannya seperti yang kita inginkan. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Ada orang-orang yang bisa suka sama kita, tapi ada orang-orang yang juga tidak suka sama kita. Tetapi sekali lagi, bagaimana cara kita meresponi keadaan itu tergantung relasi kita dengan Tuhan. Pilih untuk meresponi segala sesuatunya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu saya nggak pernah bosan untuk ngingetin teman-teman. Jangan pernah lalai untuk membaca firman. Jangan pernah lalai untuk meluangkan waktu mencari Tuhan di dalam hari-hari hidupmu. Sebab dari sana kita mendapatkan kekuatan. Ketika kita mau selalu rindu untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, di sana Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Kiranya firman Tuhan di sore hari ini terus memotivasi kita semua, saya teman-teman, untuk tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Apapun musim hidup yang kita hadapi, kiranya kita tetap setia untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Maka ketika kita mau setia sama Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kebenaran firman-Mu telah selesai kami baca dan kami renungkan. Biar Tuhan yang terus menerjemahkannya lebih dalam lagi dalam setiap hati dan pikiran kami. Jadikan hati kami tanah yang subur. Dan kami percaya firman itu jatuh di tanah yang subur akan terus berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Tolong kami juga Tuhan agar dalam menjalani kehidupan kami,
apapun setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami, dalam pelayanan kami, tolong kami. Agar apapun yang menjadi tantangan, menjadi pergumulan, buat kami tidak pernah menyerah pada keadaan. Tetapi buat kami tetap mau selalu bertekun di dalam Tuhan. Buat kami tetap selalu setia kepada Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Buat kami tidak pernah mengingkari akan kasih Tuhan yang begitu besar yang kami terima dalam perjalanan hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kesulitan-kesulitan, tantangan, pergumulan, kesusahan-kesusahan hidup seringkali dapat membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi firman-Mu di sore hari ini mengingatkan kami kembali bahwa setiap orang yang mau bertahan dan setiap orang yang mau setia mengikut Tuhan, maka dia akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan baginya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberikan kepada kami semua kemampuan untuk mau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Taruh di dalam hati kami kerinduan untuk mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Taruh kerinduan di dalam hati kami untuk hari demi hari kami mau membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kami dapat meresponi segala sesuatu dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Bapak di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan PLK Pemuda Gemis Mahanaim. Kalau ibadah gabungan yang kedua boleh berjalan. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang boleh mengambil bagian di sore hari ini. Mereka yang boleh mengikuti ibadah ini di tempat ini maupun yang mengikuti via Zoom. Tuhan Engkau mengenal setiap mereka masing-masing dalam segala gumul, juang, dan harap mereka. Tuhan mengenal mereka secara pribadi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan hidup mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap karya dan kerja mereka, dalam pelayanan mereka. Biar Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah. Untuk tetap terus bertahan, untuk tetap terus maju berjuang. Menyongsong hari esok yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam setiap hari-hari hidup mereka. Biarlah dalam masa muda mereka boleh menjadi garam dan terang. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi dampak. Memberikan warna-warna yang luar biasa bagi setiap orang yang mereka jumpai. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam setiap hal yang mereka kerjakan, dalam setiap hal yang mereka perjuangkan, Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa bagi setiap rekan-rekan pengurus PLK Pemuda Gemis Mahanaim. Taruh semangat yang tidak pernah menyerah Tuhan untuk melayani Tuhan. Api yang tidak pernah padam untuk selalu melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam pemberian diri mereka kami percaya semua Tuhan perhitungkan dan Tuhan kembalikan sebagai berkat. Program kerja PLK Pemuda Gemis Mahanaim di sepanjang hari ini, di sepanjang tahun ini kami taruh ke dalam tangan. Tuhan yang terus memberikan kesatuan hati di antara pengurus dan juga anggota PLK Pemuda agar ada kerjasama yang baik untuk menjalankan setiap program yang telah diputuskan bersama. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa sukacita mereka menjadi sempurna di dalam Tuhan. Mereka yang sementara bergumul karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka secara sempurna. Mereka yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan dan Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi gereja kami bersama dengan semua program pelayanan di dalamnya. Tuhan juga menolong setiap rekan-rekan majelis, MPJ, P2HMG, pengurus kelompok, pengurus PLK, pengurus PLPRO, pegawai kantor supir kostor, agar ada kerjasama yang baik, sehati sepikir, saling membangun di dalam Tuhan, saling menopang, saling bekerja sama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk persiapan ibadah peneguhan Siti besok di Gemis Mahanaim Enggano jam 9 dan juga ibadah minggu yang akan dilangsungkan besok. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat dalam penata layanan, para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, para rekan-rekan majelis yang melayani, tim multimedia organis, bahkan kostor yang mempersiapkan ruangan ibadah. Tuhan berkati mereka semua. Biar setiap jerilah mereka di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia, tapi Tuhan kembalikan sebagai berkat. Di sore hari ini Bapak, kami pun mau membawa dalam doa kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ditolong oleh Tuhan untuk melewati pandemi COVID-19. Dan kami bersyukur kalau hari demi hari kami boleh melihat bahwa angka orang yang terpapar atau terkonfirmasi COVID-19 boleh semakin turun. Dan kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua sebagai anak-anak Tuhan mau diberikan hati yang mau taat untuk melakukan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Kami mau turut ambil bagian untuk menjadi pelaku-pelaku dari ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Tuhan tolong agar gereja Gemis Mahanaim hari demi hari juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi para orang tua kami dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berkarya, dimanapun mereka bekerja. Kasih karunia Tuhan tetap menyertai dan melingkupi mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami. Lebih dari semuanya itu kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Dan biar Tuhan memberkati setiap rekan-rekan yang boleh membantu dalam penata layanan di sore hari. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi rekan-rekan yang di Zoom bisa dapat memberikan melalui transfer. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan Dunia Pebiahengku. Persembahan diminta kesediaannya Pendeta Epenatua Nyonya Salindeho Wilade. Rekan-rekan yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, betapa kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dan habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami diperkenankan boleh bersama-sama mengikuti ibadah PLK Pemuda Tuhan yang saat ini boleh terjadi hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami sudah boleh kembali mulai ibadah offline Tuhan, terima kasih buat tuntunan penyertaan-Mu, biarlah Engkau senantiasa menyertai, memberkati PLK Pemuda untuk kedepannya boleh senantiasa semakin diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat untuk sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ibadah kami di saat ini, Tuhan sudah memampukan kami, melayakan kami, membawa tanda syukur kami lewat persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan ini, agar boleh layak dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya maupun yang belum memberikannya, kiranya kasih setia Tuhan memberkati dan membalaskan berlipat kali ganda di dalam kehidupan
teman-teman pemuda sekalian. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami serahkan seluruh hidup kami, bila boleh menjadi persembahan yang berkenan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur.